Untuk pencinta seni lukis, pasti udah gak asing dengan wajah yang satu ini. Yap, seniman nyentrik ini lebih dikenal dengan Salvador Dali. Ia terkenal dengan gaya lukisan surrealismenya, yaitu menggabungkan beberapa objek nyata ke dalam suasana dalam keadaan yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Dan selain itu, dia juga terkenal dengan quote-nya seperti "Intelligence without ambition is a bird without wings", yang mana quote ini mengajak kita untuk menggapai semua ambisi kita. Bahkan intelligence sudah berubah menjadi amazing, pria tanpa ambisi seperti burung tanpa sayap. Kalau begitu, mari kita ingat kembali tentang ambition atau cita-cita kita. Mungkin sebagian besar dari kita ingin menjadi pengusaha sukses di hari depannya atau di usia kelak. Atau ada yang ingin membeli rumah yang mapan untuk keluarga tercinta setelah bosan hidup di dalam kontrakan. Atau bercita-cita mempunyai kendaraan roda 4 agar tidak kena hujan dan kepanasan dalam menuju ke kantor dan juga melindungi keluarga tercinta. Atau cita-cita sederhana dari jombloan dan jomblowati, yaitu menemukan hambatan hatinya dan segera melenggangkan ke jalur pernikahan. Uhuy! Dan cita-cita mulia untuk kita yang akan menyiapkan masa depannya dengan berinvestasi, baik rumah, tanah, maupun logam mulia. Wow! Lantas, yang mana cita-cita kalian? Kalian yang lebih tahu. Dan hal itu semua membutuhkan waktu atau proses. Dan yang pasti, itu semua tidaklah mudah untuk digapai. Semua butuh perjuangan, kerja keras, dan kerja pintar. Salah satu perjuangannya yaitu dengan melawan procrastination. Dalam buku Procrastination tulisan Jane B. Burka, kita akan bahas 3 besar procrastination. Definisi procrastination dari segi bahasa yaitu menunda. Ya, benar, sikap menunda-nunda untuk apapun yang akan kita kerjakan. Dan kita akan membahas 3 besar procrastination yang ada di sekitar kita. Yang pertama, malas. Untuk malas menjadi procrastination pertama yang ada di sekitar kita. Untuk malas bisa juga dengan ciri-ciri menunda pekerjaan. Pekerjaan apapun yang ingin dia lakukan pasti akan di-delay atau ditunda sampai dengan last minute-nya. Itu adalah malas. Kemudian, banyaknya alasan untuk mulai suatu kegiatan. Bisa dengan kalimat entar, nanti, sebentar, tunggu, dan yang lainnya. Dan yang ketiga, ciri dari malas, dia tidak merencanakan masa depannya karena dia hanya menjalankan yang ada dalam kehidupannya saat ini saja. Itulah malas. Yang kedua, takut gagal. Banyakan dari kita enggan memulai sesuatu atau enggan keluar dari zona nyaman karena takut gagal. Padahal ada istilah takut kotor yang akan bisa belajar karena dia khawatir berlebihan yang akan dia alami jika dia keluar dari comfort zone-nya. Kemudian, untuk takut gagal, biasanya gampang teralihkan dan putus asa akan masa depannya karena dia terlalu banyak khawatir akan kegagalan yang akan dia hadapi. Bukankah mengayuh sepeda pertama kali akan terasa berat, kedua, ketiga akan terasa biasa? Yang terpenting, kita berani mulai mengayuh untuk pertama kalinya. Karena setiap manusia pasti mengalami kegagalan, dan yang tidak dimaafkan adalah ia yang tidak ingin mencoba. Ya, habiskan masa gagalmu untuk meraih semua ambisimu. Dan yang ketiga dari procrastination adalah perfeksionis. Ya, sifat ini baik, tapi kalau terlalu perfeksionis dan gak jalan-jalan atau menunggu sempurna, kita nggak akan bisa mulai. Dan ciri-ciri perfeksionis biasanya dia akan detail secara berlebihan. Dari A sampai Z dia akan cross check dengan sempurna. Kalau bisa tidak ada celah. Saking perfeksionisnya dia tidak akan percaya dengan kemampuan orang lain. Karena ingin selesai dengan sempurna, orang perfeksionis biasanya memiliki standar yang tinggi. Segala sesuatunya harus di atas standar, bahkan kalau bisa menjadi yang terbaik dari yang baik. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengatasi procrastination? Yang pertama, buat catatan ambition atau cita-cita Anda baik jangka panjang
maupun jangka pendek. Karena manusia tempatnya salah dan lupa. Yang kedua, kita harus fokus terhadap ambisi atau cita-cita kita. Dan baiknya catatan tadi ditaruh di tempat yang mudah kita lihat. Yang ketiga, konsistensi. Batu pun yang keras akan berlubang jika kena tetesan air yang terus-menerus. Itulah the power of consistency. Yang keempat, lakukan evaluasi dari strategi menggapai ambisi Anda. Apa yang belum, sedang, dan sudah Anda lakukan, kita evaluasi. Ya, dengan 4 hal tadi, jadi lebih mudah untuk menggapai cita-cita atau ambisi Anda. Kesimpulannya, untuk menggapai ambisi kita atau cita-cita kita harus melawan atau berjuang untuk menghilangkan yang namanya procrastination, baik itu malas, takut gagal, maupun perfeksionis, dengan menggunakan catatan, fokus, konsisten, dan lakukan evaluasi. Bagaimana menurut Anda? Atau Anda punya cara lain? Tulis di komen ya. Saya Nova Risa Ardiansa, sampai ketemu di OSA selanjutnya. Bye!